Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi tentang pemahaman terhadap struktur pengendalian intern. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Wulan Pangestuti dengan NPM terakhir 4164. Saya Nisa Fatmawati dengan NPM terakhir 4087. Saya Zulfa Mika dengan NPM terakhir 4171. Saya Ringga Izra dari Manggala dengan MPM terakhir 4187. Oke, materi yang pertama itu mengenai definisi struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern atau SPI adalah suatu hal yang sangat memegang peranan penting dalam audit. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini. Yang pertama itu ada keadilan pelaporan keuangan, yang kedua efektivitas dan efisiensi operasi, dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Struktur pengendalian intern merupakan rangkaian proses yang dijalankan entitas yang mana proses tersebut mencakup berbagai kebijakan dan prosedur sistematis, bervariasi, dan memiliki tujuan utama. Yang pertama itu untuk menjaga keandalan pelaporan keuangan entitas, yang kedua menjaga efektivitas dan efisiensi operasional yang dijalankan, dan yang terakhir ada menjaga kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Next. Lalu selanjutnya ada pentingnya pengendalian intern. Telah lama diakui bahwa pengendalian intern penting bagi manajemen dan auditor dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan pengendalian intern. Karena yang pertama itu lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan manajemen harus mengandalkan laporan dan analisis yang banyak jumlahnya agar peranan pengendalian dapat berjalan efektif. Yang kedua, ada pemeriksaan dan penelaahan bawaan dalam sistem yang baik, memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi. Terakhir, ada pengendalian intern yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi biaya atau fee audit. Next. Selanjutnya ada kandungan struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern entitas atau satuan usaha mempunyai kandungan yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu suatu entitas akan tercapai. Sasaran perusahaan dapat berupa sasaran finansial maupun non-finansial. Sasaran finansial yang umum dapat berupa keakuratan dan ketepatan pelaporan keuangan kepada pemegang saham. Sasaran non-finansial itu antara lain meliputi pengendalian kualitas, pengembangan produk, penelitian pasar, dan sebagainya. Struktur pengendalian intern mempunyai kaitan erat dengan auditor. Auditor mempunyai kepentingan dengan kebijakan dan prosedur sasaran finansial. Next. Struktur pengendalian intern yang efektif dirancang dengan tujuan pokok sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kekayaan dan catatan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan yang pertama dan yang kedua itu dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi yang baik. Tujuan ketiga dan keempat dapat dipenuhi dengan pengendalian administratif yang baik. Pengendalian administratif sendiri yaitu pengendalian yang ditunjukkan untuk mendorong efisiensi operasional dan menjaga diikutinya kebijakan perusahaan. Lalu yang kedua itu pengendalian akuntansi, meliputi rencana organisasi serta prosedur-prosedur juga catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan perusahaan.
dalam pengendalian ini dilakukan penyusunan sedemikian rupa untuk meyakinkan bahwa yang pertama, transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atau wewenang pimpinan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang kedua, transaksi-transaksi dicatat sedemikian rupa sehingga memungkinkan dibuatnya ikhtisar keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Yang ketiga, penguasaan atas harta perusahaan diberikan hanya dengan persetujuan dan wewenangan pimpinan. Yang terakhir, jumlah aktiva atau harta perusahaan seperti yang tercantum dalam catatan perusahaan dicocokkan dengan aktiva atau harta yang ada pada waktu yang tepat dan tindakan yang sewajarnya diambil jika terjadi perbedaan. Oke, selanjutnya ada konsep dasar. Jadi di sini ada beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan struktur pengenalan intern. Nah, yang pertama itu ada pertanggungjawaban manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan struktur pengendalian intern. Pengendalian khusus yang harus termasuk pada 3 elemen struktur pengendalian intern untuk suatu perusahaan itu tergantung pada yang pertama besar kecilnya entitas, yang kedua karakteristik organisasi dan kepemilikan, yang ketiga sifat kegiatan usahanya, lalu yang keempat keanekaragaman dan kompleksitas operasinya, yang kelima metode pemrosesan data, dan yang keenam ada persyaratan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Lalu konsep dasar yang kedua itu kewajaran atau keyakinan rasional yang memadai. Nah, manajemen itu bukan mencari tingkat absolut atau mutlak kualitas struktur pengendali intern, melainkan manajemen mencari tingkat yang wajar. Nah, hal ini digunakan untuk memastikan bahwa sasaran struktur pengendalian intern dapat tercapai. Ada 2 alasannya. Yang pertama ada kriteria biaya manfaat merupakan suatu titik kritis bagi manajemen dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi. Pada kenyataannya, nilai hubungan antara manfaat dan biaya tersebut merupakan hasil suatu estimasi atau judgement dan bukan hasil pengukuran secara absolut. Lalu yang kedua, realisasi bahwa pengendalian tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Lalu konsep dasar yang ketiga adalah keterbatasan bawaan. Nah, struktur pengendalian intern mempunyai keterbatasan bawaan yang melekat pada struktur pengendalian intern tersebut. Antara lain yang pertama adalah faktor manusia yang melakukan fungsi prosedur pengendalian. Nah, keterbatasan ini hanya dapat diminimumkan, tidak dapat dihilangkan sama sekali oleh orang dari dalam maupun dari luar independen. Nah, sebaik-baiknya sistem bagaimanapun akan dapat dikalahkan oleh kolusi. Yang kedua, pengendalian tidak dapat mempengaruhi pada seluruh transaksi. Pengendalian tidak dapat diterapkan pada transaksi yang bersifat tidak rutin seperti kejadian luar biasa, bonus, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada metode pengolahan data. Nah, konsep pengendalian yang dibicarakan dalam bab ini itu dapat diterapkan baik untuk sistem pengolahan data manual maupun telekomputerisasi atau electronic data processing. Next. Lalu ada perkembangan konsep pengendalian intern. Nah, KOSO mengidentifikasikan pengendalian intern sebagai proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris Manajemen dan operasional perusahaan yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan perusahaan yang digolongkan menjadi 3. Yang pertama, dapat dipercayainya pelaporan keuangan, yang kedua kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku, yang ketiga efisiensi dan efektivitas operasi. Next. Lalu ada konsep dasar pengendalian intern. Yang pertama, pengendalian intern adalah suatu konsep. Yang kedua, pengendalian intern berfungsi efektif karena manusia. Yang ketiga, pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan yang mutlak, tetapi memberi jaminan yang memadai. Yang keempat, pengendalian intern diharapkan mencapai tujuan yang meliputi pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Lalu ada kelemahan inherennya. Yang pertama ada kesalahan di dalam judgement. Yang kedua ada kegagalan. Yang ketiga ada kolusi. Yang keempat ada pelanggaran manajemen. Dan yang kelima ada cost versus benefit. Next.
Selanjutnya ada komponen pengendalian intern dari COSO Framework, yaitu menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, pengendalian intern terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Dasar dari semua komponen lain mencerminkan budaya organisasi, nilai integritas, dan etika. 2. Penilaian risiko atau risk assessment. Identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. 3. Contoh pengendalian atau control activities. Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan pelaksanaan arahan manajemen. 4. Informasi dan komunikasi atau information and communication. Sistem untuk mengidentifikasi, menangkap, dan menyampaikan informasi secara tepat waktu dan akurat. 5. Pemantauan atau monitoring. Evaluasi berkala atas efektivitas pengendalian intern dan perbaikan yang diperlukan. Next. Lalu ada identifikasi sasaran pengendalian. Sasaran pengendalian intern dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada keandalan pelaporan keuangan, yaitu memastikan laporan keuangan akurat dan sesuai standar akuntansi. 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, yaitu menghindari pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Efektivitas dan efisiensi operasional, mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya secara optimal. Lalu contoh lapangan untuk masing-masing komponen pengendalian intern atau intern COSO. Yang pertama, lingkungan pengendalian, yaitu perusahaan menetapkan kode etik dan memberikan pelatihan etika kepada seluruh karyawan. 2. Penilaian risiko, yaitu tim manajemen mengevaluasi risiko kecurangan dalam proses penggajian dan mengambil langkah preventif. 4. 3. Aktivitas pengendalian. Setiap transaksi keuangan di atas 50 juta harus mendapat persetujuan dari 2 manajer berbeda. 4. Informasi dan komunikasi, yaitu sistem ERP, Enterprise Resource Planning, digunakan untuk memastikan semua divisi mendapat data keuangan secara real time. 5. Pemantauan, yaitu audit internal rutin melakukan setiap 6 bulan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian, yaitu contoh penerapan komponen pengendalian intern COSO di perusahaan PT Unilever Indonesia. Yang pertama, yaitu Unilever memiliki Code of Business Principles yang wajib ditaati seluruh karyawan, termasuk pelatihan kepatuhan dan integritas. Penilaian risikonya, Unilever secara rutin melakukan risk assessment terhadap risiko operasional dan pasar, misalnya fluktuasi harga bahan baku. 3. Aktivitas pengendalian dari PT Unilever. Terdapat prosedur otorisasi untuk pembelian barang dalam jumlah besar, serta pemisahan tugas antara bagian pembelian dan penerimaan barang. 4. Informasi dan komunikasi di PT Unilever. Menggunakan sistem informasi terintegrasi SAP yang memungkinkan komunikasi data keuangan dan operasional secara real time. Dan yang terakhir yaitu pemantauan di PT Unilever. Mengaudit internal dilakukan secara berkala oleh divisi internal audit dan juga oleh auditor eksternal seperti KAP. Kemudian ada hubungan prosedur pengendalian dengan sasaran pengendalian. Nah, antara prosedur pengendalian yang dibuat dengan sasaran pengendalian yang diinginkan itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Nah, itu digambarkan dalam gambar seperti ini, yaitu ada hubungan antara prosedur pengendalian dengan sasaran pengendalian. Kemudian ini ada hubungan antara tujuan dan komponen struktur pengendalian intern. Jadi, hubungan langsung antara tujuan, yaitu apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai oleh entitas dan komponen yang menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, ada hubungan langsung. Berikut ini ada gambar mengenai hubungan antara tujuan dan komponen struktur pengendalian intern. Kemudian ada penghimpunan pemahaman struktur pengendalian intern.
Nah, pemahaman struktur pengendalian intern klien itu digunakan auditor untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk salah saji yang potensial, mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi risiko salah saji material, dan merancang pengujian substantif. Kemudian, ada tingkat pemahaman elemen struktur pengendalian intern itu tergantung pada judgement auditor yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pengetahuan terhadap klien dari audit yang dilakukan pada tahun sebelumnya, risiko bawaan dan materialitas yang telah ditentukan, pemahaman terhadap industri klien, dan kompleksitas dan tingkat kemajuan teknologi, operasi, dan sistem akuntansi klien. Kemudian ada pemahaman struktur pengendalian intern itu ada 5, yaitu ada pemahaman lingkungan pengendalian, pemahaman atas penaksiran risiko, pemahaman atas aktivitas pengendalian, pemahaman atas informasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah pemahaman atas monitor. Yang pertama itu ada pemahaman atas lingkungan pengendalian. Jadi, lingkungan pengendalian itu menetapkan corak suatu organisasi mengenai pengendalian intern dan pentingnya pengendalian intern bagi organisasi. Nah, subkomponen dalam lingkungan pengendalian intern itu ada integritas dan nilai etik, komite terhadap kompetensi, dewan komisaris dan komite audit, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, dan praktik dan kebijakan SDM. Kemudian ada pemahaman atas penaksiran risiko. Nah, tujuannya itu dari penilaian risiko oleh manajemen adalah mengidentifikasi risiko dan menetapkan pengendalian yang efektif dalam operasi untuk mengontrol risiko tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman atas aktivitas pengendalian. Nah, kebijakan dan prosedur yang termasuk di dalamnya 4 komponen yang memberikan jaminan atas tindakan untuk mencapai tujuan organisasi dan mencegah risiko, yaitu pemisahan tugas, pemrosesan informasi, pengendalian fisik, dan penelaahan kinerja. Kemudian yang keempat itu ada pemahaman atas informasi dan komunikasi. Nah, auditor itu harus memahami mengenai lingkup informasi dan komunikasi yang meliputi dengan melihat beberapa hal, yaitu klasifikasi transaksi utama perusahaan, bagaimana transaksi tersebut terjadi, catatan akuntansi apa yang digunakan dan sifat alaminya, pemrosesan akuntansi termasuk penggunaan komputer, dan sifat dan rincian proses pelaporan keuangan dilakukan. Kemudian yang kelima adalah pemahaman atas monitoring. Aktivitas pemantauan itu berkaitan dengan penilaian yang dilakukan terus-menerus untuk memantau kinerja pengendalian intern oleh manajemen untuk menjelaskan operasi sudah dilaksanakan dengan benar dan diubah sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian ada prosedur untuk penghimpunan pemahaman. Itu ada 5 prosedur yang dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman, yaitu menelaah pengalaman sebelumnya, mengajukan pertanyaan kepada manajemen pengawas dan staf personel, menginspeksi dokumen dan catatan, mengamati kegiatan dan operasi entitas, mempelajari buku manual prosedur dan kebijakan pengendalian klien. Lalu materi terakhir ada pendokumentasian pemahaman. Nah, pendokumentasian pemahaman struktur pengendalian intern merupakan satu hal yang disyaratkan oleh standar profesional akuntansi publik. Pendokumentasian dimaksud untuk merencanakan audit. Nah, bentuk dan lingkup dokumentasi dipengaruhi baik oleh lingkup dan kerumitan satuan usaha maupun sifat dari struktur pengendalian internnya. Ada 3 dokumentasi kertas kerja. Yang pertama ada kuesioner pengendalian intern. Bisa di next. Nah, kuesioner pengendalian intern itu berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai operasi kebijakan dan prosedur pengendalian intern. Kuesioner ini disusun atas setiap siklus. Jadi di sini ada contoh kuesionernya, itu hanya bisa dijawab iya atau tidak.
Nah, jika mayoritas jawaban ya, maka struktur pengendalian intern klien baik. Tapi jika mayoritas tidak, maka struktur pengendalian intern klien lemah. Next. Nah, yang kedua ada flowchart. Nah, flowchart atau diagram alur atau bagan alir pengendalian intern merupakan representasi simbolik dalam bentuk diagram yang menjelaskan mengenai dokumen-dokumen klien atau alur dokumen tersebut dalam organisasi. Di sini ada contoh-contoh flowchart yang nantinya bisa dijadikan sebuah bagan alir untuk suatu organisasi atau perusahaan. Next. Next. Nah, ini ada deskripsi naratif. Yang ketiga, deskripsi naratif ini deskripsi yang tertulis berisi komentar tentang pertimbangan atau penilaian auditor mengenai struktur pengendalian intern. Kelebihan cara ini, penggunaan deskripsi naratif merupakan hal yang umum karena mudah dan sederhana untuk diselesaikan. Lalu kelemahannya adalah kesulitan mendeskripsikan rincian struktur pengendalian intern ke dalam kata-kata yang sederhana dan jelas. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.